kita mau pulang ke Tuhan itu kan dengan salah seorang guru pernah mengatakan bahwa caramu bertemu Tuhan, pulang kepada Tuhan, itu sebanyak hembusan nafas. Berarti kan banyak banget kan. Nah, salah satunya adalah melalui seks ini. Karena apa? Bayangkan ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, baitullah, rumah Tuhan, maka yang ada adalah seks ini. Kita menyadari bahwa di balik segala kenikmatan itu, ada siapa sih? Ada Sang Maha Kehadiran itu sendiri, bukan? Orgasme bukan tidak sama dengan ejakulasi, sahabat semua. Tapi orgasme itu adalah aspek emosi, aspek jiwa. Ada 4 orgasme, nanti kita bahas ya. Nah, ketika orgasme itu sampai menyentuh level jiwa, itu energinya gede banget. Sehingga sel-sel yang rusak, sel-sel yang tersumbat sehingga dia stroke itu tergelontorkan semua. Pesan cinta apa yang sedang ingin kau sampaikan melalui sakit ini? Karena di dalam mindset holistik itu saya sudah ribuan orang yang sudah saya tanganin, itu ya semua ada di buku ini. Itu menjelaskan bahwa di ujung semua penyakit itu pasti ada akarnya, yaitu masalah emosi. Nah, ketika itu dipahami, dibereskan, maka yang ada kesembuhan terjadi. Baik teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan tamu, Bu Sinta hadir lagi di Ngaji Roso. Kemarin gimana Bu? Setelah kelas kelas seksualitas apa sih kemarin namanya? Seksualitas suci dan multiple orgasme. Seksualitas suci dan multiple orgasme gitu. Ada pengalaman paling amazed apa dari peserta yang sudah ikut kelas itu? Puji Tuhan, kemarin itu ada 29 orang ini ya, Mas Hendra. Itu semua satu persatu saya elaborasi gitu. Saya banyak yang japri saya hari demi hari, day by day itu terjadi banyak perubahan yang signifikan pada hidupnya, tidak hanya melulu soal seks. Yang dahsyat tuh ada yang bertonton migrain bisa sembuh langsung, kemudian ada yang badannya kaku selama ini tuh bisa lentur kembali, ada yang dia cancer itu terjadi detok besar-besaran, keluar nanah terus dari tubuhnya dari kansernya itu. Kemudian ada yang yang terakhir itu paling dahsyat itu pada saat sesi hari ke-14 itu adalah pembersihan tempat ruang tidur, kamar tidur gitu kan. Habis kita lakukan pembersihan itu bareng-bareng ruangan tidur, dia malamnya itu dia menangis sejadi-jadinya, keluar emosinya, dan saat itu keluar 5 orang yang pernah ini gitu, yang menurut dia pernah jahatin dia gitu dengan ngirim ini black magic kayak gitu, itu keluar. Dan dia merasakan yang selama ini sebelumnya dia curhat, saya tuh nggak betah kalau di rumah Bu, rasanya panas, nggak betah kayak gitu, terus rasanya sakit. Giliran sama saya kemarin ke Bali sama beliau bareng itu seharian sama saya, dia happy aja, nggak kerasa, nggak seperti orang sakit gitu loh. Padahal kalau di rumah katanya dia lemes saja kayak gitu. Itu katanya 5 orang keluar, dan sejak itu tuh dia ngerasa bahwa rumahnya tuh udah jadi terang benderang lagi, jadi adem. Dan yang udah berapa bulan nggak hubungan kayak gitu karena dia sakit, itu dia bisa lagi menikmati seks itu yang di luar kondisi seksnya ya, yang kita kan temanya seksualitas suci gitu kan, maksudnya itu, dan multiple orgasme maksudnya itu memperbaiki tentang kehidupan seks di dalam rumah tangga. Kalau ini tuh ya puji Tuhan, alhamdulillah
banyak banget juga testimoni bahwa kualitas seksnya itu menjadi meningkat, yang nggak pernah orgasme jadi orgasme, kemudian yang pria gitu kan yang durasinya peltu gitu, itu bisa menjadi lebih long lasting. Bahkan ada yang lucu lagi yang bilang, itu Bu, penis saya tuh kayaknya kenceng dan kuat banget, kayaknya nahan beban 1 kilo aja kuat katanya. saya, saya tanya sama suami, emang iya gitu bisa apa penis itu bisa ini gitu kan, bisa ngangkat beban gitu. Saking kencengnya, saking kuatnya mungkin kayak gitu. Itu yang saya buat bahagia gitu, dan hubungan tuh jadi mesra lagi, harmonis. Ada yang, Bu, masa saya di dapur-dapur lagi masak, lagi bau asap gitu pakai daster gitu kan, suami tuh dateng nyiumin gitu, yang nggak pernah dilakukan gitu kan, kita kan jadi seneng gitu Mas. Apa nggak hanya diranjang gitu, karena memang buat saya seksualitas suci dan multiple orgasme ini bukan hanya kita bicara tentang seks, tentang bagaimana MO gitu kan, multiple orgasme gitu, tapi bagaimana kita memperbaiki seluruh aspek hidup kita. Bahkan yang amazingnya itu dapat kontrak ratusan juta dengan ikut. Amazing Bu, bahkan tanpa perlu saya susah payah, saya dikontak orang dan dikasih proyek ratusan juta. Kayak gitu. Jadi Oke. bener-bener membereskan seluruh hidup itu. Oke. Nah, dalam pandangan Bu Sinta sendiri, gimana seks itu bisa menjadi sebuah energi kehidupan yang itu bisa menopang cinta, kreativitas, dan penyembuhan jiwa? Jadi konsepnya itu, kenapa seksualitas suci gitu ya? Kenapa kata suci? Karena di balik kita melakukan hubungan seks itu, kita akan menyadari nih, siapa sih di balik semua kenikmatan itu? Bayangkan, contoh misalkan di hari pertama gitu kan, saya menjabarkan seks sebagai jalan pulang kayak gitu kan. Kita mau pulang ke Tuhan itu kan dengan, salah seorang guru pernah mengatakan bahwa caramu bertemu Tuhan, pulang kepada Tuhan, itu sebanyak hembusan nafas. Berarti kan banyak banget kan. Nah, salah satunya adalah melalui seks ini. Karena apa? Bayangkan ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, baitullah, rumah Tuhan, maka yang ada adalah seks ini. Kita menyadari bahwa di balik segala kenikmatan itu ada siapa sih? Ada Sang Maha Kehadiran itu sendiri, bukan? Bagaimana saya ketika praktek seks suci ini benar-benar menangis karena betapa Allah itu desainer yang terbaik, di mana di setiap jengkal tubuh kita ketika disentuh dengan sepenuh kehadiran, bukan hanya dengan tangan sahabat, bukan hanya dengan organ yang bernama tangan atau dengan lidah atau dengan bibir, tapi dengan sepenuh kehadiran kita menyentuh pasangan. Maka yang ada, seks itu benar-benar mampu membawa energi yang sangat dahsyat, karena nggak usah direkayasa pun, energi Allah tuh gede dan selalu hadir di dalam diri kita. Itu loh sebenarnya konsep self healing nih, saya tulis nih di buku saya, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Semua tuh sudah tersedia di dalam diri kita sahabat, karena Allah pun hadir di dalam diri kita. Tapi selama ini kita tidak mampu mendayagunakannya. Kenapa? Karena kita tidak menyadarinya. Gimana mau menyadari kalau kita tidak paham? Itu nanti ketika hari ke luka seksual dan proses penyembuhan. Nah, hari kelima itu kita belajar tentang luka-luka yang membuat sumbatan-sumbatan di dalam diri kita sehingga energi itu tidak mengalir. Ketika luka itu diproses, tidak ada lagi sumbatan, maka ketika orgasme, benar-benar orgasme yang bukan fisik saja loh ya, tapi orgasme yang melibatkan mental, jiwa, energi, dan roh kita, betul-betul, itu energinya dahsyat Mas. Orang yang stroke saja, itu pernah di kelas sebelumnya, ini kan kelas ini sudah berapa kali sebenarnya saya adakan gitu kan. Nah di kelas sebelumnya itu orang yang stroke kita ajarin orgasme.
Gimana mau orgasme Bu? Bangun aja nggak bisa. Orgasme bukan tidak sama dengan ejakulasi sahabat semua. Tapi orgasme itu adalah aspek emosi, aspek jiwa. Ada 4 orgasme, nanti kita bahas ya. Nah, ketika orgasme itu sampai menyentuh level jiwa, itu energinya gede banget. Sehingga sel-sel yang rusak, sel-sel yang tersumbat sehingga dia stroke itu tergelontorkan semua. Habis setelah 1 bulan, dia bisa jalan loh yang udah 2 tahun lumpuh di tempat tidur. Itu contoh salah satu yang pernah saya anukan betapa dahsyatnya ini. Dipakai untuk penyembuhan. Kemarin ada peserta cancer, itu detoknya keluar semua, nanahnya keluar semua. Dan kering. Oke, Gitu. oke. Dan mengingatkan ya buat teman-teman yang ingin beli bukunya Bu Sinta, nanti bisa dapatkan di Ngaji Roso ya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Harganya 160.000. Dan thank you juga Faras sudah jadi sponsor di Ngaji Roso. Teman-teman yang butuh minyak balur untuk mengobati penyakit di dalam dan di luar. Gini Bu, kalau tadi kan Bu Sinta mengatakan bahwa tubuh itu adalah bait suci. Itu gimana dalam praktik keseharian, kira-kira seperti apa kita menerapkan pemahaman itu gitu? Bagaimana kita bisa lebih sadar bahwa tubuh itu bukan hanya sekadar objek gitu? Ketika kita menyadari bahwa tubuh not only your body yang bernama ya terdiri dari sel semua seperti itu, kita sadar bahwa di dalam ini kita tubuh ya, masuk lagi ada organ, masuk lagi ke dalam ada jaringan, masuk lagi ke dalam ada sel, masuk lagi ke dalam sel itu sampai di ujungnya yang bisa ditangkap oleh mikroskop elektron, itu yang ada di dalamnya itu adalah elektron, itu adalah kekosongan. Di dalam sel itu adalah kekosongan, tapi kosong yang tidak kosong sepenuhnya. Tapi kekosongan yang di situ ada energi Sang Maha Hidup, yaitu Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita menjaganya dalam hidup sehari-hari ya? Tentu saja kita menghargai itu gitu loh. Ketika kita sakit misalkan, jangan buru-buru dikasih obat langsung. Tapi tanya, kenapa kamu sakit? Pesan cinta apa yang sedang ingin kau sampaikan melalui sakit ini? Karena di dalam mindset holistik, itu saya sudah ribuan orang yang sudah saya tanganin, itu ya semua ada di buku ini. Itu menjelaskan bahwa di ujung semua penyakit itu pasti ada akarnya, yaitu masalah emosi. Nah, ketika itu dipahami, dibereskan, maka yang ada kesembuhan terjadi. Jangan dulu buru-buru dikasih obat, kemudian makan yang sehat. Dia butuh istirahat, kita dengarkan. Dia butuh olahraga, ya kita buat bergerak. Dia butuh grounding, ya kita berikan. Jangan ditambahin nih, udah tubuh udah bersih-bersih, ambil rokok kayak gitu kan. Itu kan sama aja tidak mengotorin baitullah kita gitu loh, bait Allah kita. Coba aja Anda pergi ke masjid, suci kan, bersih kan. Apakah Anda mau pakai sendal ke dalam? Apakah Anda mau buang sampah di situ? Nah, ini pun sama. Tubuh kita ini adalah bait Allah kita, baitullah kita, ya, yang harus kita jaga kesuciannya sebagaimana kita menjaga kesucian dari masjid kita, gereja kita, kayak gitu. Ini semua ada di dalam tubuh. Itu baru hal-hal fisik. Hal-hal mental ya tidak kita kotori dengan marah, sakit hati, terluka, pikir negatif, kayak gitu. Nah, seperti itu sahabat semua. Oke. Nah Bu, dari beberapa temen yang sudah join kelas kemarin tuh, kan memang kebanyakan yang teman-teman itu kan keluhannya kan tadi ya, durasi, soal kemudian letoy dan lain sebagainya gitu. Ada berapa peserta sih yang tadinya memang benar-benar kondisinya seperti itu, tapi setelah ikut yang bisa dikonfirmasi terus kemudian benar-benar kayak dapat stamina baru kayak gitu, tetapi tanpa dibantu oleh obat-obatan? Itu ada berapa orang yang mengalami hal itu, perubahannya yang signifikan? Saya pikir 70-80% ada. Minimal dia sekarang menjadi lebih sehat, lebih bersemangat, lebih damai, lebih bahagia. Itu ada. Nah, soal yang tadi durasi itu kan banyak faktor ya, terutama kalau ikutnya sendiri.
Nah, ada beberapa pasien yang benar-benar semangat ikutnya berdua, itu 100% pasti akan merasakan manfaatnya. Itu tuh setiap selesai sesi itu dia pasti japri saya malamnya atau paginya gitu, menceritakan pengalaman yang dahsyat. Itu saya senang banget. Jadi kalau bisa ikut berdua itu keren banget gitu loh, karena bener-bener kan dibutuhkan kerjasama. Namanya sek ini kan kita butuhkan kerjasama, seperti kata pepatah, it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango gitu kan, nggak bisa sendiri gitu. Tapi saya juga menekankan di situ, ketika Anda orgasme itu bukan urusan pasangan. Jadi jangan membebankan orgasme kita hari ini itu adalah tanggung jawab dari pasangan. Kemarin di kelas sebelumnya kita pernah ngomong tentang ukuran ya, ukuran kelamin gitu. Gimana mau puas Bu? Udah suami punyanya kecil gitu kan, rasanya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak barang masuk ya udah gitu, apa nggak ada ininya gitu kan, nggak ada rasanya apa-apa gitu kan. Ini bukan masalah besar kecilnya organ seks Anda sahabat, tapi masalah kehadiran, masalah Anda hadir nggak sepenuhnya di situ untuk pasangan Anda. Dan nanti ada sesi kelas mana itu perempuan-perempuan aja, mana laki-laki, itu bener-bener saya ajarin, yuk buka celana, nggak apa-apa, nggak usah dinyalain videonya gitu kan. Perlengkapan kita cuman minyak zaitun, sentuh ini Anda. Kadang-kadang walaupun perempuan ya nggak tahu loh organ seksnya, laki nggak tahu loh organ seksnya. Ketika saya bilang pegang testis nggak tahu, pegang titik $1.000 nggak tahu, pegang klitoris nggak tahu. Jadi kita kupas tuh semua dan dipegang. Ini bener-bener saya ada beberapa yang on cam tuh saya lihat gitu, dia ini gitu, tangan misalkan nih pakai jari yang ini, kita rasakan mana tempat inilah. Kalau kita aja nggak ngerti mana titik-titik yang bisa disentuh dan itu bisa langsung on, lah gimana kita mau ngarahin suami gitu kan. Jadi saya bilang ada 4 orgasme di sini, kalian saya jelasin ya. Yang pertama adalah orgasme fisik. Itu yaitu ya urusannya dengan ejakulasi dan sebagainya, itu hanya fisik gitu kan. Nah yang kedua adalah orgasme energi. Nah yang ketiga itu orgasme emosi. Yang keempat itu orgasme spiritual di level jiwa. Yang 1-2 memang masih butuh fisik, butuh tangan lah, butuh bibir lah untuk menyentuh, menstimulasi. Tapi kalau sudah orgasme jiwa, orgasme emosi, orgasme jiwa, itu sudah di level rasa. Nggak butuh lagi, bahkan kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi kita bisa orgasme. Itu bayangin nih, suruh bagaimana menstimulasi orgasme rahim nih. Bagaimana kita orgasme rahim dengan menstimulasi rahim kan nggak bisa kita raba. Tapi dengan melalui orgasme emosi sama jiwa itu, kita bisa menyentuh itu dan kita bisa bergetar seluruh tubuh dan menangis di situ. Wow, ini loh. Dan itu lebih dahsyat dibanding orgasme yang 2 ini, yang fisik sama energi. Gitu, Mas Hendra. Dan 4-4-nya bisa didapatkan. Yes. Oke. Terus kalau hubungan antara nafas, terus kemudian getaran tubuh dan intimasi jiwa yang bisa membantu seseorang itu bisa lebih terhubung secara spiritual saat berhubungan, itu gimana, Bu? Itu semua kita latihkan. Day by day itu kita latihkan di situ gitu kan. Jadi kita tahu bahwa nafas ini kan adalah refleksi dari kehadiran Tuhan di dalam diri. Jembatan antara tubuh kita dengan jiwa kita, di mana jiwa itu adalah bagian dari roh Tuhan. Ya kan, berarti kehadiran nafas ini adalah gampangannya kehadiran Tuhan dalam diri, gitu kan. Nah, ketika kita menyadari nafas, itu dahsyat banget. Makanya orgasme yang benar tidak melulu ejakulasi. Yang ada adalah orang tidak akan capek. Justru itu akan lebih bersemangat dan berenergi. Itu dari beberapa testimoni sahabat-sahabat yang sudah ikut itu, betul Bu. Kalau kita orgasme, ejakulasi, selesai, habis cerot, udah isunya belum apa-apa gitu kan, dia udah capek, udah lelah. Tapi ketika sang laki-lakinya ini mampu menahan ejakulasinya tapi dia tetap orgasme, itu yang ada bukan lelah, yang ada justru melek, seger.
Itu yang menjadi bahan bakar kita seharian penuh untuk bisa beraktivitas itu dengan semangat dan senyum-senyum sendiri seharian. Oke. Jadi lebih pada bagaimana pada saat berhubungan tuh teman-teman diajak untuk hadir gitu ya. Karena Yes, belum tentu kita melakukan hubungan suami istri, tapi banyak gak hadirnya gitu. Pasangan yes. mikir siapa, kita mikir siapa, kadang gitu Pikiran juga gitu ya. kemana ini? Ya sama kayak sholat lah. Jadi ini inline banget Mas. Apa kita sering sholat tuh pikiran Mm-mm. kemana-mana kan? Iya Mm-mm. ternyata di seks juga begitu gitu loh. Jadi Mm-mm. ketika Anda mampu melakukan orgasme yang suci ini, pasti inline. Ketika sholat Anda pasti kusuk juga. Ya. Karena apa? Sama polanya. Mm-mm. Hening, pasrah, menyatu, hadir sepenuhnya. Iya, kalau soal yang durasi itu gampang ya teman-teman, nanti bisa diperkuat dengan produknya Ngaji Roso terbaru, NR Joshua. Sekarang banyak yang royoan jadi ini apa, agen Bu Sinta. Teman-teman di Jabodetabek, di Bandung, di mana-mana jadi reseller gitu. Biar makin seru ya hidupnya teman-teman. Oke Bu, saya masuk ke praktiknya. Bu Sinta kan sering ya menemui pasien yang dimana pasien itu mengalami luka seksual yang belum bisa disembuhkan. Dampak terhadap kehidupan mereka itu akan seperti apa, Bu? Oh banyak banget. Contoh misalkan Mm-mm. apa luka seksual, ada seorang wanita nih ya, saya pernah punya pasien tuh sampai sekarang termemorize banget, Mm-mm. cantik, kaya, badannya tuh nggak ada celah gitu kan, udah mulus banget, tapi dia punya toh di sini. Dia datang itu karena dia vaginismus. Vaginismus itu apa vaginanya mencengkram gitu sahabat. Jadi kalau dimasuki itu sakit gitu kan. Itu hanya gara-gara pada saat dia menikah di awal itu suaminya ini kenapa gitu kan. Jadi mungkin pas pelukan gitu kan. Udah di belakang gitu kan. Buat suami cuma tanya kenapa. Tapi karena dia saat itu bucin banget sama suami dan akhirnya menjadikan suami itu figur otoritas, yang ada adalah pertanyaan suami ini selalu terngiang-ngiang di dalam perkawinannya, bahkan setelah 22 tahun menikah pun dia masih terngiang seperti itu dan merasa tidak percaya diri. Tidak hanya tidak percaya diri di ranjang atau di hadapan suaminya, tapi juga tidak percaya diri di kehidupan nyatanya. Itu yang apa yang terjadi. Jadi setiap mau ngambil keputusan nggak berani, setiap kali mau usaha akhirnya jadi bangkrut. Karena apa? Selalu tidak percaya diri dan tidak yakin bahwa dia bisa untung kayak gitu. Hanya gara-gara toh di situ, dan ternyata efeknya gede banget dan kemana-mana. Dan karena apa? Ini bisa dijelaskan karena di pikiran bawah sadar, di pikiran bawah sadar kita itu apa namanya? Perannya itu mencapai 95 sampai 99%. Dan 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar itu: 1 adalah figur otoritas, 2 muatan emosi tinggi, 3 repetisi, pengulangan terus-menerus, 4 identifikasi kelompok keluarga, 5 relaksasi pikiran. Nah, biasanya yang 4 ini yang bermasalah. Figur otoritas, kemudian apa namanya? Emosi tinggi, repetisi nih, pengulangan terus-menerus nih. Gitu. Jadi dia terngiang-ngiang terus. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi seluruh aspeknya, dari vaginanya yang vaginismus lah, yang tidak bisa orgasme lah, yang tidak bisa menikmati seksnya lah, sampai di aspek-aspek yang lain dalam kehidupan nyata dia menjadi tidak percaya diri dan sangat takut mengambil keputusan, bahkan takut bahwa saya nggak untung, ini saya rugi, kayak gitu. Ya udah, akhirnya usaha apapun dia nggak untung dan nggak rugi itu gitu. Oke. Nah Bu, kalau ngomong seksualitas ya, pasti kan dalam berhubungan intim itu ada yang namanya foreplay, ya kan, ada sentuhan dan foreplay sadar gitu. Membedakan antara sentuhan yang biasa dengan seni sentuhan sebagai komunikasi tanpa kata itu gimana? Jadi kalau di dalam seksualitas suci, Mas Hendra dan sahabat semua, kita tidak hanya membahas bagaimana foreplay yang dilakukan sebelum bercinta. Oke. Tapi foreplay di dalam seksualitas suci itu justru dilakukan jauh sebelum bercinta itu sendiri. Contoh,
duduk hadir, mendengarkan. Kamu kenapa? Kenapa wajahmu hari ini berawan, berkabut? Itu adalah foreplay. Jadi nggak hanya, seringkali kan wanita tuh sebel gitu kan. Alah, ada maunya aja pegang-pegang gitu kan. Habis itu diiniin, saya belum apa-apa, dia udah selesai kayak gitu, saya belum apa-apa. Ya besok lagi ya jangan salahin para pria nih kalau istrinya nolak kayak gitu kan. Jangan-jangan Anda yang belum mampu memuaskan dia selama ini kayak gitu loh. Jadi foreplay tidak hanya touch gitu ya, tetapi menyentuh jiwa sebelum tubuh. Yes. Dengarkan, hadir sepenuhnya gitu. Bahkan tangan aja kita ketika menyentuh juga kerasa kok Mas Hendra. Mana tangan yang cuman aku mau dipeluk dong, terus dia megang gitu aja, sama yang benar-benar hadir sepenuhnya bahkan tanpa memegang. Oke, tapi kalau ngomong soal orgasme sih Bu Sinta, kadang ketika usia tuh udah di atas 40-an gitu, kendalanya yang sering saya dengar ya dari bapak-bapak itu kan ketika kemudian awal masuk itu oke. Tapi ternyata Tengah-tengah nggak bisa kayak gitu kan. Nah, itu ada nggak teknik pernapasan yang bisa memperluas atau memperpanjang kenikmatan atau kemudian bisa stabil, kerasnya stabil gitu? Ada ini nggak? Ada tips nggak di kelas itu? Yang kita pahami dulu bahwa di dalam seksualitas suci kita tidak hanya bicara fisik. Oke? Makanya kelas ini pun sebenarnya bisa diikuti oleh para lansia. Supaya apa? Jangan kena prostat. Gitu loh. Seringkali kan kalau sudah usia kemudian dia jarang hubungan seks kayak gitu kan, dia akan kena prostat, atau istrinya sering nolak gitu, dia akan kena prostat gitu kan. Sebenarnya bukan masalah bukan masalah rusaknya organ sebenarnya prostat itu, tapi lebih pada penumpukan energi di situ karena tidak dikeluarkan. Nah, jadi ini pun sebenarnya kelas ini tuh bisa diikuti oleh lansia. Nah, kalau dia memang sudah nggak bisa bangun atau baru bangun sebentar terus dia letoy lagi, kemungkinan memang sudah ada kerusakan di level organ. Nah, itu memang dibutuhkan obat-obat gitu kan Mas ya. Dan saya sebagai herbalis biasanya saya perbaikin. Contoh misalkan dia diabetes gitu kan. Ya diabetes memang gula itu akan merusak pembuluh darah dan saraf ke sana kayak gitu, ke penis. Nah, itu harus diperbaiki dulu diabetesnya, tidak hanya soal organ reproduksinya. Jadi jangan salah, kenapa kok misalkan minum obat-obat kuat itu terus menjadi kok nggak ngefek gitu ya? Bukan nggak ngefek obatnya sebenarnya, tapi karena jalur ke sana masih rusak. Ibarat jembatan gitu loh sahabat. Gimana kita mau mensuplai bahan bangunan ke suatu tempat ketika jembatannya rusak? Nah, jembatannya dulu yang harus diperbaiki sebelum suplai itu terdistribusi dengan baik ke organ yang membutuhkan di situ. Makanya ya kita juga punya misalkan obat herbal, misalkan untuk diabetes, jantung, misalkan hipertensi, itu semua akan membantu. Kemudian baru kita perbaiki ke revitalisasi selnya plus ke organ seknya, dan baru kita masuk bicara obat kuat yang memperpanjang durasi itu gitu kan. Kemarin kita kayak Andro gitu kan, kita ada produk dari Malaysia tuh bener-bener aman banget gitu, tidak memacu kerja jantung kayak gitu loh. Makan burung lah ya. Iya. Oke. Kalau di Muslim ada yang namanya zikir. Kalau yang teman-teman pelaku-pelaku spiritual suka menyebutnya sebagai meditasi. Dan hal-hal yang ya kesucian tadi lah ya. Nah, itu manfaat melakukan meditasi cinta. Kan ada meditasi cinta ya, sebelum dan sesudah bercinta. Itu apa manfaatnya, Bu? Jadi kenapa dinamakan seksualitas suci itu kembali adalah sebenarnya cara kita pulang. Nah, sekarang kita hayati. Arti zikir itu apa sih? Selama ini kita salah kaprah kan. Zikir itu seakan-akan ngucap misalkan Allah, Allah, Allah sampai ribuan kali. Sekarang yang saya tanyakan nih sahabat semua, apakah engkau membutuhkan zikir itu ucapan seperti itu, atau sesuatu yang lahir dari rasamu? Nah, zikir itu adalah, asal katanya zikir artinya mengingat. Nah, berarti kan siapa yang diingat? Ya Allah itu sendiri.
Apakah dengan kita menyebut itu, nah jangan-jangan kita selama ini zikir kita baru menyebut-nyebut, tidak mampu mengingat apalagi merasakan kehadiran Tuhan. Nah dengan sek ini kemudian kita bisa merasakan bahwa dahsyat banget, orang beberapa peserta itu bisa merasakan sampai menangis, menggeletar ketika orgasme. Karena apa? Yang dirasa itu adalah yang kesadaran tentang Allah tuh langsung hadir gitu. Wow, ini loh energi, dan itu terasa naik dari perineum, naik, biar di sini. Di sini tuh langsung cahaya yang terang benderang itu keluar. Wow. Jadi nur ala nur di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur itu benar-benar kita saksikan dan kita rasakan, bukan hanya di atas di kitab saja gitu, tapi benar-benar kita rasakan. Wow, bisa sampai menangis yang yang kita benar-benar menyadari gitu loh, bahwa tuh Allah tuh hadir gitu loh di dalam diri kita, dan itu bisa kita capai dengan sek. Indah banget kan. Saya mau terus terang pernah dulu ikut gitu kan, yang zikir ribuan kali gitu kan, tapi luar biasanya saya pun bisa merasakan rasa yang sama gitu ketika sek dengan kehadiran, dengan sepenuh hati dan jiwa kita terlibat. Maka itulah zikir kita yang sesungguhnya, mampu mengingat Allah di dalam setiap kejadian, bahkan di dalam setiap jengkal kenikmatan dan rasa yang kita dapatkan pada saat kita orgasme. Kalau udah kayak gitu, orgasme itu nggak perlu berdua sebenarnya. Kalau udah di level jiwa, udah di level emosi, kita bahkan sendiri saja kita sudah mampu orgasme, sahabat. Kalau yang mas berdua itu masih di level fisik. Dan 4 orgasme tadi di level 1-2 itu yang fisik butuh pasangan. Tapi kalau sudah di level emosi, di level jiwa, Anda nggak perlu pasangan. Tapi dahsyatnya, efeknya itu juga akan mengimbas. Anak-anak jadi tenang, suami yang nggak pernah nyentuh jadi nyentuh lagi, suami yang udah berapa bulan nggak pulang jadi kangen. Itu hadir, dan suasana rumah nggak bisa ini terang, dan secara rezeki itu rezekinya dahsyat akan mengalir. Kalau tentang puncak pengalaman seksual, Bu, bisa menjadi bentuk penghambaan dan penyatuan tubuh dengan roh nggak? Yes, betul. Tadi orgasme ketika bukan lagi kesadaran tuh bukan lagi di tubuh gitu loh, tapi kesadaran tuh benar-benar di level jiwa yang udah nggak bisa dilukiskan kata-kata, yang ada hanya lelehan air mata. Jadi kalau ada ungkapan menemukan Tuhan dalam hubungan itu benar-benar nyata gitu ya. Saya berani mengatakan begini karena itu terjadi. Terus gimana, Bu, caranya menciptakan sebuah ruang cinta yang ilahiyah di tempat tidur gitu? Elemen apa dulu yang perlu disadari? Jadi sebenarnya ruang ini kan semua menyimpan memori dan emosi, sahabat. Nah, seringkali kita ngebersihin tempat tidur itu hanya sebatas bersihin fisik. Kayak penebah lah, ganti spray lah, ininya kalau ada bekas ompol kita cuci lah, spring bednya, itu hanya fisik, gampang, sahabat. Tapi di dalam tempat tidur kita itu menyimpan memori dan emosi. Kita nangis juga di tempat tidur, kita marah-marahan juga di tempat tidur, bahkan mimpi buruk itu semua ada di tempat tidur, dan itu memorinya ada melekat. Jadi kenapa kok bawaannya kalau di tempat tidur tuh ngantuk gitu, atau bawaannya kalau di tempat tidur marah? Nah itu hati-hati gitu. Kenapa kok malah nggak nyaman gitu kan di tempat tidur, malah tidur di depan TV lah, di mana lah? Karena dia ngerasa nggak nyaman. Karena itu sebenarnya bicara tentang energi. Kalau masalah alasan AC-nya terlalu dingin lah, terlalu panas lah, inilah, itu buat saya alasan. Tapi sebenarnya secara rasa, secara energi dia merasakan itu. Nah itu yang kita bersihkan, tidak hanya di level fisik, tapi sampai di level energi, di level emosi. Itu yang makanya di sesi terakhir itu ada salah satu peserta yang tadi saya katakan di awal, itu sampai menangis sejadi-jadinya, dia bisa keluar semua emosinya, dan yang katanya dulu dia dia meyakini bahwa sakitnya itu ada unsur black magic, itu keluar semua. Karena apa? Nggak bisa bersatu, antara minyak dan air itu nggak bisa bersatu. Kalau kita energinya di sini sudah murni, itu akan dengan sendirinya akan keluar.
gitu loh. Mestinya energi-energi yang tidak selaras itu dia akan keluar dengan sendirinya tanpa perlu diusir-usir. Oke, otomatis ya Bu ya. Yes, contoh aja nih. Ini kamar hotel nih. Kita nggak lihat tikus kan? Kenapa? Karena bersih, tidak ada ruang untuk sembunyi. Itu saya ada kalau nggak salah di buku saya ini, jangan biarkan tikus-tikus berkeliaran di rumah kita, gitu kan? Itu tikus-tikus itu adalah ibarat energi-energi negatif yang hadir di dalam diri kita. Kita nggak bisa mungkirin itu ada. Rasulullah aja dulu pernah kena sihir gitu kan? Kita di hotel ini nggak ada tikus. Kenapa? Karena bersih. Nah, bayangin kita di rumah. Ada dus, banyak ruang-ruang tersembunyi, tertutup, tapi kotor. Nah, apa itu analoginya di dalam diri kita? Kenapa black magic itu masuk ke dalam diri kita? Karena ada tempat cantolannya di dalam diri kita. Ada marah, ada sakit hati, terluka, kecewa. Itu loh tempat nyantolnya. Makanya orang-orang yang ada beberapa yang datang ke rumah sama saya dengan penyakit-penyakit yang black magic yang nggak bisa didefinisikan begitu gitu kan. Dan kita juga punya beberapa staff yang ngerti soal perenergian begitu gitu kan. Yang ada adalah saya bilang saya nggak kita coba bantu ya Pak, tapi dari Bapak sendiri itu belajar untuk meningkatkan frekuensi. Oke, belajar meningkatkan frekuensi berat gini. Si dukun ini, taruhlah dukun tuh yang diorder sama orang gitu kan, dia nembakin ilmunya, guna-gunanya itu lewat gelombang AM. Kita udah meningkat nih ke gelombang FM. Ya dia mau nembakin cuman nembakin ruang kosong karena kita sudah meningkat nih energinya, tidak selaras lagi dengan dia gitu kan. Nah, gimana cara meningkatkan energi? Itu juga ada di buku saya di halaman 231. Di situ bicara tentang energi positif. Kita di level atas tuh, di situ ada kedamaian, di situ ada enlightenment, pencerahan, sukacita, cinta, penerimaan. Itu semua adalah level-level energi tinggi. Yang di bawah, marah, kecewa, takut, sakit hati, apatis, itu semua di level rendah. Ketika ini nggak selaras, ketika kita naik level energinya dengan membangun dari emosi, maka mau black magic kayak apapun lewat gitu, karena sudah tidak sama frekuensinya gitu loh. Dan jangan salah, energi tertinggi emosi itu adalah pasrah, bukan pasrah pasif. Kalau orang bilang pasrah, ya saya sudah kemana-mana Bu Sinta, udah capek, sekarang saya pasrah. Apakah itu pasrah atau putus asa? Putus asa. Putus asa. Kalau pasrah, itu kita energinya pasti optimis. Saya pasrah pada Tuhan. Pasrah itu apa sih? Menyerahkan segala urusan kita sama Allah. Dan tentu tahu akan adanya proses bahwa semesta akan kasih yang terbaik gitu ya. Yes, tapi orang juga akan sulit pasrah Mas Hendra ketika dia belum zikir yang sepenuhnya. Belum ngingat. Ngingat tuh apa? Belum sadar sepenuhnya atas keallahan di dalam diri dia. Oke. Gimana mau pasrah kalau dia belum kenal Allah di dalam diri dia? Belum kenal who am I. Yes. Kayak gitu. Baik, itu yang Bu. terjadi. Bisa ditangkap penjelasannya. Terus gini, ada langkah praktis nggak yang bisa mengintegrasikan energi seksual suci ini ke dalam pekerjaan, doa, dan hubungan sehari-hari? Jelas, itu di hari ke-15 tuh, membawa seksualitas suci dalam hidup sehari-hari itu. Jadi bagaimana kita bawa energi kita ini. Tadi kalau kita udah luka-luka batin udah kita lepasin, luka seksual sudah kita lepasin, taruhlah analoginya nggak ada lagi sumbatan, kemudian kita menyadari nafas, menyadari kehadiran, di balik kehadiran itu ada siapa, ada Allah itu sendiri, kemudian melakukan intimasi, sentuhan dan sebagainya, maka energi kita tuh, iya kita udah, tadi saya bilang kekuatan penyembuhan tuh sudah Tuhan titipkan. Energi kita tuh gede sahabat. Tadi malam saya tuh sampai jam 2:30 baru bangun, baru tidur Mas Hendra. Seharian penuh pasien saya, ngurusin orang aja. Pagi tadi saya udah bangun jam 5, jam 5:30. Berarti saya cuma tidur berapa jam. Tapi saya selalu on kayak gini sahabat. Gak ada capek, gak ada apa. Karena apa? Saya tidak pernah merasa bekerja. Yang saya gunakan adalah kekuatan Allah, energi Allah di dalam diri, sedang melayani Allah-Allah yang ada di hadapan saya. Dalam diri pasien-pasien itu gitu kan. Ngajak mereka pulang. Ayo, kebahagiaan saya terbayar ketika mereka menangis di ruang praktek, mendapatkan kesadaran. Mereka ngerti bahwa di balik sakit mereka itu adalah jalan pulang kepada Tuhan gitu, tuh kebayar. Itu yang
apa ya, rasanya tuh saya udah nyatu sama Allah, bener-bener bukan lagi Sintanya yang bergerak. Sintanya yang bergerak ya capek lah kayak Iya, gitu. iya. Nah, sekarang ini Bu, kan jenengan kan tahu ya, Pak Jokowi kan sakit ya, wajahnya kayak gitu ya. Kan simpang siur ya beritanya, ada yang ini jangan-jangan ada kaitannya sama waktu di Vatikan kemarin dikerjain sama Amerika lah. Minta tolong Pak Jokowi aja yang hadir, padahal harusnya dia kan udah selesai kan. Terus apa tuh namanya, analisanya kan banyak ya, yang katanya oh jangan-jangan ini diracun, di apa, ada kayak gitu supaya imunnya makin hari makin menurun gitu. Tapi gini, itu kan sebuah konspirasi, berita yang belum tentu Benar. jelas kebenarannya gitu. Kalau sakit model kayak gitu, pesan cintanya apa? Kira-kira dari pengalaman Ibu gitu, jadi orang gimana gitu, ada nggak di buku itu gitu? Sekarang alhamdulillah Tuhan titipkan satu ilmu lagi nih ke diri saya, Mas Hendra, baca jejak jiwa. Apa sih baca jejak jiwa itu? Lebih spesifik lagi, diarahkan untuk sakit itu kita ngebacain getaran energi di dalam diri dia. Dan saya menuliskannya dalam bentuk tulisan. Emang saya harus bening. Itu nanti kalau yang di buku ini, apa di bukunya Louis Hay, itu kan yang umum-umum ya. Tapi kalau udah spesifik seperti itu, saya perlu hening gitu, dengan murni ini. Yang ada adalah apa namanya, pasti akan dapat jawabannya. Kenapa dia sakit ini, kenapa dia sakit itu pasti akan dapat. Itu. Oke. Terus oke lah ya. Pesan Ibu bagi orang yang masih merasa malu, takut, atau berdosa saat membicarakan seks, padahal kan ada potensi yang sangat suci di dalamnya, itu apa? Ya itulah, karena kita seringkali menganggap malu, tabu, seks itu adalah karena kita dari kecil dididik untuk itu kan. Iya. Ya kan, contoh aja misalkan anak kecil nih, mau pegang-pegang alat kelaminnya ditoplek, nggak boleh pegang-pegang. Sejak saat itu dia akan belajar bahwa menyentuh tubuhnya, alat kelaminnya itu adalah tidak boleh, tabu, dosa, bahkan sampai dipukul kayak gitu kan. Dia belajar untuk itu gitu. Nah itu yang harus kita lepaskan gitu loh, sahabat semua, mitos-mitos atau itu termasuk luka batin, luka seksual masa kecil. Padahal masa kecil kan kita namanya juga lagi masa ini ya, masa seksual gitu kan, kita lagi fase seksual, lagi mengeksplorasi nih. Saya punya penis, dia bandingin tuh sama temennya. Itu nggak punya penis, dia perempuan, saya laki. Itu kan sebenarnya bagian dari pendidikan seks gitu. Jadi itu dulu yang kita beresin, baru kemudian kita belajar bahwa Anda menyentuh tubuh Anda menyentuh seks di dalam tubuh Anda, itu bukan sesuatu yang tabu atau memalukan atau menjijikkan, apalagi dosa. Tapi untuk memahami gitu, wow, luar biasa. Tubuh ini ternyata ketika disentuh, ternyata bisa membangkitkan gairah yang selama ini nggak pernah disadari. Itu gitu. Jadi disinilah makanya ruang ini, itu kita buka-bukaan semua. Saya nggak ada bicara malu-malu atau sembunyi itu. Nggak, benar-benar kita bicara penis, vagina kita buka bedah. Ini loh, vagina Anda, ini loh. Itu nggak pernah diajarin. Bahkan proses haid saja pada banyak wanita nggak ngerti. Nah gimana mau ngajarin ke anak-anak perempuannya? Jadi kayak seks itu kayak suatu ruang yang tertutup, nggak boleh diinikan gitu loh, nggak boleh dibuka-buka, nggak boleh dikotak-katik nanti kalau ini. Makanya saya senang kemarin tuh ada 3 orang peserta itu belum nikah. Saya tanya, kenapa kamu ikut gitu kan? Ya buat persiapan lah Bu gitu kan, supaya nanti ketika saya menikah saya tahu bagaimana memuaskan gitu. Saya pegang kata-kata Ibu bahwa orgasme itu bukan tanggung jawab pasangan, tapi tanggung jawab kita. Masing-masing pihak, baik perempuan maupun laki-laki, harus bisa orgasme dengan diri mereka sendiri. Baru bisa akan orgasme dengan pasangan lebih dahsyat. Bonus buat orgasme dengan pasangan itu harus bisa dengan diri sendiri. Oke. Baik. Dan di situ pun dia akan jadi lebih bertanggung jawab, karena ketika engkau menggunakan tubuhmu untuk dengan pasangan yang belum sah dalam perkawinan, engkau sedang mengotori bait Allah loh.
Dia jadi lebih, saya tersadar dan tersengat Bu gitu kan. Jadi justru makan mengerem gitu loh untuk dia melakukan seks bebas dengan pasangannya. Itu kesadaran yang didapat. Oke, oke, oke. Baik, Bu Sinta, terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya di Ngaji Roso. Kapan nih Silakan kita adakan lagi? teman-teman yang mau join nanti di kelas seksualitas suci, nanti mungkin sekitar bulan Agustus ya. Nanti kontak aja admin di Ngaji Roso. Terima kasih banyak Bu Sinta atas waktunya. Siap, Mas Hendra.